Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Terang kemuliaan-Mu Tuhan, membuat kami boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang sedang diselubungi oleh kegelapan. Tapi kami percaya Engkau sudah menetapkan destiny kami, bahwa kami gereja-Mu Tuhan. Destiny kami adalah menang. Kami mengucap syukur. Biarlah Engkau Tuhan terus memberikan kepada kami pencerahan dan pencerahan. Engkau terus memberikan kami untuk kami boleh menerima hikmat-Mu. Kami boleh menerima akan pengertian yang daripadamu. Dan Engkau membawa kami untuk kami boleh terus menerima akan nasihat-nasihat-Mu Tuhan. Dan membawa kami untuk bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengenalan kami akan Engkau. Karena itulah hidup yang kekal yang Engkau berikan pada kami. Kami mengucap syukur, Engkau beri kami urapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya bersyukur karena lagu Bersinar saya tadi benar-benar membuat meneguhkan hati saya. Selasa yang lalu kan kita udah diterangkan oleh Ibu Nani bahwa dunia sedang digoncang dengan hebat, sedang dalam kegelapan. Kegelapan itu ingin menyelubungi kita ya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa di dalam kita ada terang, di dalam kita ada firman-Nya, di dalam kita ada Tuhan yang adalah terang ya. Nah, kalau keadaan gelap, yang akan harus terlihat adalah terang. Misalnya ini gelap gitu ya. Nah, kalau keadaan gelap ada satu terang, itu pasti kelihatan gitu ya. Kalau kitanya ada dalam gelap dan tidak ada terang, itu tanda tanya ya. Nah, terang yang ada pada kita itu jangan dibiarkan menjadi redupnya. Ingat, kita punya terang hidup, tapi kita juga harus menyadari bahwa terang yang ada pada kita itu, misalnya pelita, lama-lama bisa redup. Kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan firman yang adalah terang. Nah, kita akan lihat Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Jadi Yesus ngomong bahwa selama terang itu ada padamu, percaya. Sekarang terang itu ada pada kita. Firman Tuhan itu terang, ada pada kita. Tapi kita diminta untuk tetap percaya. Kalau kita tidak percaya, kegelapan itu bisa menguasai kita. Jadi dalam keadaan apapun, kalau kita percaya firman, kita tahu kegelapan itu masalah gitu ya. Nah, supaya masalah itu tidak menguasai, kita harus tetap percaya bahwa kita memegang akan firman. Kita punya terang, dan di dalam terang tadi firmanmu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku ya. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Tapi kalau kita punya pelita, ya kita berjalan di dalam terang Tuhan, kita tahu kemana kita pergi. Kita harus tahu dan kenal kemana kita harus pergi ya, kemana kita akan berjalannya. Orang benar itu, orang benar harus memimpin ketika dunia sedang gelap. Orang benar punya terang, dunia harus lihat terang yang ada pada kita. Dan kita ini harus bisa memimpin. Gereja Tuhan itu harus bisa memimpin, harus jadi kepala. Gereja didesain untuk menang. Kita semua. Ya, kita semua orang-orang percaya Yesus yang lahir baru didesain oleh Tuhan untuk menang. Ya, tadi saya
Di situ dikatakan rumah keagunganmu, rumah keagunganmu, rumah di mana keagungan Tuhan dinyatakan itu adalah gereja Tuhan. Di situ ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan. Yang kita butuhkan rumah keagungan Tuhan. Rumah keagungan Tuhan kita harus ada di situ, di dalam situ ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita itu seringkali melihat keadaan atau fakta. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa kuasa Tuhan yang berdaulat. Faktanya enggak enak, faktanya makin tertekan, makin sulit gitu ya. Tapi kita tahu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat. Harus diingat Tuhan yang pegang kendali ya. Walaupun posisi ini, walaupun kita nih posisinya belum menang. Tapi kita nih masih dalam proses untuk ke destiny kita itu menang. Jadi kita masih dalam proses, jadi kita tetap berpegang pada firman. Destiny kita menang, Yesus sudah menang. Yesus memberikan kuasa kebangkitan pada kita, Yesus menjadikan kita lebih dari yang menang. Lebih dari yang menang. Nah, sebelumnya saya mau terangkan gini, kita ini kan manusia ya. Manusia kita ini manusia lahiriah bisa dilihat sama orang-orang. Manusia yang di dalam kita, manusia roh kita enggak bisa dilihat. Nah, manusia roh kita itu harus dihidupkan. Jangan hidupkan manusia lahiriah yang bikin yang orang bisa lihat kita, modelnya kita gimana ya. Itu hal tambahan, tapi orang dunia ingin melihat manusia roh kita ini dinyatakan. Karena roh yang ada di dalam Tuhan itu harus keluar dan menerobos manusia kita. Nah sekarang kalau manusia lahiriah kita, misal gini. Manusia, orang yang lahir baru itu dia itu udah terima Tuhan. Tetapi dalam kehidupan yang dia hadapi kadang pasang surut. Karena dia lagi sedang dalam proses. Jadi belum indah seperti ada lagu merenda tuh, Tuhan sedang merenda. Masih dalam proses. Jadi kita jangan lihat secara lahiriahnya manusia, tapi kita lihat Tuhan sedang memproses dia menjadi bagus. Kita lihat Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Di sini katakan suaranya, nya itu huruf besar ya. Jadi Tuhan lagi ngomong. Begitu Tuhan ngomong seperti di dalam Mazmur 29, saya nggak baca karena cukup panjang. Di Mazmur 29 kan ada suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan membuat betina melahirkan, membuat semua tergoncang gitu ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Jadi Tuhan sedang ngomong. Ya, menggoncangkan bumi, bumi sedang gonjang-ganjing. Itu Tuhan tuh lagi ngomong. Kita harus minta Tuhan buat telinga roh kita ini terbuka untuk mengerti apa yang sedang engkau kerjakan, apa yang sedang engkau lakukan. Karena Tuhan lagi bicara. Kan ada lagu lama nih. Saya kalau ingat lagu lama ingat junior. Masa lagu apa tuh? Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Itu Oma, itu udah kuno, nggak bisa. Mereka nggak bisa nyanyi, lu nggak mau nyanyi. Bener, saya liatin mulut-mulut mereka nggak ada yang nyanyi. Tuhan berkuasa gitu nggak bisa. Ada satu lagi yang itu tuh Jehovah apa tuh ya, lupa saya. Apa gitu tuh. Itu kuno tante. Nah ini lebih kuno lagi. Sebab ini lagu Bumi Goncang yang lama-lama pasti tahu ya. Bumi goncang ku dengar suara Tuhan gitu tuh ya. Bumi goncang maka apa tuh Pak, saya itu nggak ada. Ya itu ya, jadi bumi itu goncang. Kita nih jangan fokus pada goncangannya. Kan goncang-gancing. Kita jangan fokus pada goncangan, tapi kita fokus pada apa yang Tuhan lagi ngomong. Saya bersyukur kalau Ibu Nani dapat rema. Ya. Rema seorang pemimpin dibagikan kepada kita. Kita harus bisa nangkap rema itu dan buat kita sendiri. Walaupun mungkin kita belum dapat rema itu.
Tapi kita nih sebenarnya sudah dapat. Cuma harus disingkapkan kembali. Tuhan membuat kita nih dapat pencerahan lagi karena Dia itu terang ya. Maka kita harus benar-benar sangat bersyukur ya. Nah, sekarang kita lihat Yeremia 38 ayat 20b. Ngomong gini. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan. Dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Ini Nabi Yeremia ngomong. Dengarnya nih suara Tuhan katanya. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Percayalah pada nabi-nabinya. Nabi-nabi Tuhan ngomong apa nih? Kita nih percaya, jangan lihat apa yang terjadi. Karena kalau kita mendengar suara Tuhan dalam hal apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka keadaan kita akan baik dan nyawa kita akan terpelihara. Jadi kita harus ingat itu ya. Ini firman nubuatan. Kalau firman nubuatan itu akan terjadi ketika kita mempercayai dan melakukan. Yesus adalah kesaksian nubuat. Jadi setiap kali firman yang dari Tuhan Yesus itu adalah menubuatkan. Dan kita harus pegang akan perkataan Yesus ya. Nah, Tuhan dalam hal ini mau untuk kita nih berubah. Kalau kita sedang mengalami yang namanya goncangan, Tuhan mau kita berubah. Jadi umpama nih kita mengalami misal dalam satu keluarga, kita lagi mengalami goncangan dengan suami kita, dengan pasangan kita. Nah, kita harus nyadari apa yang harus kita ubah. Apa yang harus mungkin suami kita, jangan kita nuding orang aja, nuding suami saja atau nuding istri aja itu yang harus berubah itu harus. Enggak saudara, ada sesuatu dalam diri kita yang Tuhan ingin kita berubah. Tanpa perubahan kita tidak bisa mengubah akan orang lain. Sama aja orang yang jarkoni. Ngajar tapi orang bisa ngelakoni ya. Nah itu jangan seperti itu. Nggak mempan bener. Orang itu sendiri tidak melakukan tapi ngajari kita. Tidak bakal kita dengar. Tidak bakal kita dengar kan. Biasanya gitu. Nah terus kita lihat lagi ya. Nah jadi kita harus tetap tinggal dalam kerajaan Allah kan. Karena kita ini seringkali kita nih komplain. Seringkali kita nih marah, seringkali kita nih berontak, seringkali kita nih bersungut-sungut gitu ya, bersungut-sungut kayak orang Israel. Ini tidak puas gitu, ngoceh aja ya. Mungkin juga termasuk saya, saudara saya juga mungkin seperti itu gitu. Ada kalanya kita nih tanpa sadar gitu ya. Tapi kita lihat kalau kita ada dalam kerajaan Allah, Tuhan tidak mengendaki hal itu terjadi. Karena kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Coba kita lihat, nah ini Roma 14 ya, ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan minum. Jadi bukan soal asal senang ya berarti kita ada di kerajaan Allah. Asal kita lagi komunitas, mungkin itu ada kerajaan Allah gitu ya. Iya, tapi bukan makan dan minuman yang pentingnya. Tapi adakah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberikan kepada kita sukacita. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kebenaran. Kita nih akan sukacita ketika kita melakukan kebenaran. Nah, hidup di mana Roh Kudus yang pimpin. Nah, hidup kita kalau dipimpin Roh Kudus pasti kita harus menjaga hati. Sebab apa? Amsal kan ngomong, dari hati akan terpancar kehidupan. Kita nih harus jaga hati supaya terpancar kehidupan. Nah, terpancar kehidupan, kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan. Roh Kudus pimpin kita. Apakah kita, manusia lahiriah kita yang keluar itu, ada damai sejahtera, ada sukacita atau enggak? Supaya kita nih bisa jadi berkat. Jadi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus dan kita mau memancarkan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh kuasa. Karena
orang yang melihat diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan karena melihat ada firman yang tertulis dalam hidup kita. Ada firman yang keluar dari hidup kita. Jadi gini, manusia roh kita yang di dalam ini adalah benih, ada benih yang dari Tuhan. Ini harus, kalau manusia roh kita ingin keluar, kadangkala terhalang oleh gengsi kita, oleh harga diri kita, oleh egois kita gitu ya. Jadi gini, misal saya nih sombong ya, misal saya nih angkuh sombong gitu ya. Tapi di dalam saya itu ada manusia roh saya. Manusia roh saya ini hidup. Nah, manusia roh yang hidup ini, yang Tuhan kasih ini harus menerobos semua gengsi saya. Kalau saya gengsi, kalau saya jaim, kalau saya ini berlaku angkuh dan tetap mempertahankan akan pendapat saya, itu tidak jadi berkat, tidak bisa menerobos. Karena orang yang mau berdebat itu orang yang sombong, karena ingin mempertahankan pendapatnya dan pengetahuannya. Tapi kalau Tuhan Yesus bilangnya, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus tidak pernah nuntut. Kalau manusia seringkali menuntut ini, menuntut itu. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak menuntut, dia diam. Ya. Nah, itu Tuhan Yesus ajarkan pada kita untuk kita ini rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka akan ada damai sejahtera. Akan ada roh yang lembut dan rendah hati itu menerobos akan semua manusia lahiriah kita yang ingin untuk dihargai oleh manusia, itu diterobos oleh yang di dalam, oleh manusia batiniah kita. Nah, kita nih harus menghidupkan manusia roh kita, manusia yang ada di dalam batin kita. Ada doa yang gini, Tuhan kau memberikan kami roh dan batinia di dalam hati kami yang baru. Jadi batinia kita yang baru ini yang harus keluar, yang mengandung kuasa daripada kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kita. Semoga mengerti. Saya susah ngomongnya cuma sekali. Pokoknya saya percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan pengertian. Manusia batinia yang di dalam, ini manusia yang terus menerus harus diperbarui dan manusia yang nongol kelihatan di kita. Jadi banyak orang Kristen termasuk saya, mungkin manusia lahiriah kita ini masih kelihatan. Sedang dalam proses untuk diperbarui terus menerus. Lagi ngalami goncangan, tidak mau terlihat bahwa kita tergoncang. Lagi dalam kegoncangan kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita harus lemah lembut dan rendah hati, mau belajar daripada Tuhan bagaimana caranya ya. Makanya kalau ada beban-beban, ada kan gini, ada beban-beban yang Tuhan berikan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, maka bebanmu pun akan ringan ya, ringan kata Tuhan ya. Ada beban yang bukan dari Tuhan, ada kuk yang dipasang si jahat atas kita. Kenapa kuk itu dipasang atas kita? Karena kita punya kesombongan. Jadi kuk itu dipasang si iblis. Iblis kan sukanya manusia yang sombong, yang angkuh. Nah, si iblis itu naruh kuk di kita. Jadi kita berpendapat bahwa kita benar. Nah, itu jangan mau. Kita harus lepas dari semua kuk yang dipasang oleh musuh kita. Jangan mau ya. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi bukan sekedar ngomong-ngomong gitu, bukan ya. Tapi dari kuasa. Kuasanya itu ada di mana? Ada dalam kita. Ada di dalam manusia batin ya kita yang mau keluar untuk kita bisa jadi berkat. Begitu ya. Terus kalau kita lihat ya. Jadi kita ini anak-anak Tuhan itu punya kuasa Allah yang terpancar keluar. Jadi hidup dalam wibawa Allah. Saudara harus bisa ngelihat apakah
ada wibawa Allah dalam hidup kita atau sekedar perkataan kita yang mengancam. Enggak ya, enggak begitu ya. Kita harus punya wibawa Allah karena ada Allah di dalam kita ya, di manusia batinnya kita ya. Kita ini tidak dapat menguasai yang luar. Kita tidak dapat menguasai luar, maksudnya kita tidak dapat menjadi berkat buat orang luar kalau kita tidak dapat lebih dulu menguasai hati kita. Ya. Jadi kita kan punya hati, manusia batiniah kita ada di dalam, ini yang faktanya. Fakta tuh maksudnya orang-orang yang di luar kita ya. Kita nih tidak dapat menjadi berkat buat orang-orang kalau kita sendiri, manusia kita yang roh ini, manusia roh kita ini tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Karena kita tahu bahwa semua yang tidak baik yang ada ada di dalam hidup kita, misalnya begini, ada satu firman ngomong gini nih, yang menajiskan itu adalah yang keluar dari mulut kita. Ya, jadi ini yang keluar dari perkataan kita itu menajiskan, ya menajiskan gitu ya. Jadi itu harus kita buang. Kalau yang keluar dari mulut kita kepahitan, kalau yang keluar dari mulut kita kekecewaan, kalau yang keluar dari mulut kita ini tidak mengampuni, itu harus bisa kita kuasai. Aku tidak mau, aku buang semua yang tidak baik. Karena kalau ini ada, manusia roh kita nggak bisa keluar, nggak bisa jadi berkat. Artinya sampai sini ya, manusia batiniah kita ini harus bisa kita kuasai. Ya. Manusia batiniah kita ini harus membuang semua yang jelek-jelek yang menghalangi untuk kita keluar menerobos jadi berkat. Jadi jangan jadi batu sandungan. Nah, supaya kita jangan jadi batu sandungan, bagaimana caranya? Nah, kita harus bisa menguasai hati kita yang di dalam ini, harus dikuasai ya. Harus memperbarui manusia roh kita hari demi hari, itu harus diperbarui ya. Jadi kita harus memiliki akan sikap hati dan pikiran yang benar ya, seperti Yusuf, seperti contoh lagi Sofi atau Ibu Nani, lupa dah. Kita nih harus memiliki sikap hati dan pikiran yang benar seperti Yusuf ya. Kebenaran dalam kehidupan Yusuf itu yang membawa Yusuf naik, yang membawa Yusuf jadi penguasa. Sekarang kalau kita lihat 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi sekarang nih ya, sudah dekat, kesudahannya nih sudah dekat ya. Karena itu kuasailah dirimu. Nah, kita harus bisa menguasai diri. Kita harus punya penguasaan diri. Ya, itu buah roh. Dan jadilah tenang. Tenang, enggak emosian, enggak baperan. Tenang. Kalau sudah mulai darah naik, cepat sadarlah. Cepat sadar ya. Jadi orang kalau keburu nafsu tuh, pensewot gitu dia. Nah, hilang dah. Kita udah ada di luar kerajaan Allah. Nah, tapi kalau kita sadar, saya harus punya penguasaan diri. Saya harus punya ketenangan. Kita sadar, waktu kita emosi, waktu kita dalam keadaan apapun, kita tahu ada mata Tuhan, ada hadirat Tuhan yang mengetahui. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau yang saya alami, saudara, dulu itu saya udah lama. Nah, saya itu belajar untuk menguasai diri melihat keadaan. Saya belajar tenang. Nah, saya juga belajar dalam keadaan itu saya berdoa. Satu saat saya itu berdoa karena ada omongan gitu ya, ada omongan depan saya, kamu ini. Saya doa bahasa roh dan tanpa sadar. Mulut saya komat kamit. Aduh. Begitu mulut saya komat kamit, maka yang saya dapatkan adalah hal-hal yang gak enak.
aduh mestinya saya diem aja ya, jangan langsung saya berdoanya. Orangnya tahu, orangnya orang Kristen tahu kan saya lagi berdoa. Nah, sesuatu terjadi dalam hidup saya, pengalaman yang luar biasa. Tapi saya tahu Bapak itu baik buat saya supaya saya juga menyadari bahwa saya itu masih banyak kekurangannya. Itu 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi kita belajar menguasai diri supaya kita ini tenang. Penguasaan diri itu penting ya, supaya kita dapat berdoa. Nah, iblis kan suka jadi provokator kan. Jadi kita jangan jadi pentul korek ya. Iblis itu membuat kita tidak dapat berdoa, membuat kita tidak dapat tenang. Soalnya kalau kita di luar kerajaan Allah, keluar bukan di luar, kita tanpa sadar kita keluar dari kerajaan Allah, maka kita ini adalah yang didapat oleh kita enggak sejahtera. Wah, saya enggak, terus langsung saja kita juga tidak ada di dalam kontrol yang dari Tuhan. Kita tidak dapat menguasai diri kita ya. Jadi dua hal yang kita perlu ingat. Jika kita ada dalam kegelapan di luar Kristus, bukan in Christ ya. Jika kita di luar Kristus, kita tidak nampak, tidak bisa melihat bahwa Allah sedang bekerja. Jadi kita ngomel, jadi kita komplain, jadi kita marah. Karena mata kita dibutakan, karena kita keluar ya, karena kita ada dalam kegelapan. Jadi gelap semua, tidak bisa lihat Allah sedang bekerja. Maka ada firman di Wahyu, olesi matamu dengan minyak supaya lebih jelas melihat ya. Mata kita perlu dibukakan ya, mata rohani kita ya. Kita enggak tahu bahwa goncangan itu adalah perbuatan Allah. Kita enggak tahu bahwa goncangan itu ada suara Allah di dalamnya. Allah lagi ngomong gitu ya. Karena kita emosi. Karena kita ini udah enggak bisa lihat apa-apa. Jadi serabutan, panik gitu ya. Enggak keruan-keruan gitu ya. Nah, kita cuma lihat orang-orang lagi menentang kita. Orang-orang itu lagi membuat kita ini rasanya enggak enak, membuat kerusakan dalam hidup kita. Terus kita mulai menyalahkan keadaan. Ketika kita dinasihati, kita itu jadi kita dinasihati, kita malah nyalahkan orang itu. Nah seperti itu kita enggak boleh ya. Apa yang Tuhan lakukan tidak pernah salah. Jadi apa yang kita alami, enak enggak enak, rusak enggak rusak, pokoknya istilahnya yang paling enggak enak pun, kita jangan menyalahkan keadaan dan jangan menyalahkan orang lain. Kita tahu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah terus kalau kita terlalu sayang nyawa, kan barang siapa sayang akan nyawanya akan kehilangan. Kalau kita tidak sayang nyawa, maka kita itu akan mendapatkan nyawa kita ya. Kita jangan sayang nyawa, sayang diri, sayang gengsi. Itu kalau kita sayang diri sendiri berarti kita ini nggak mau mikul salib kita, tidak mau menyangkal diri kita. Dan ayat terakhir 1 Petrus 5 ayat 6. Jadi kita harus ingat, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi ada tangan Tuhan yang kuat. Tuhan lagi mau kita merendahkan, jangan takut. Biarlah Tuhan yang merendahkan kita ya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktunya Tuhan, pada waktu kapan Tuhan pasti meninggikan dikit. Sedikitnya kita ada pembelaan Tuhan itu luar biasa. Kita butuh pembelaan Tuhan. Itu aja yang bisa saya sharekan. Tuhan memberkati semua. Saudara, kalau suruh bersinar itu menandakan kita harus punya apa? Punya api dulu kan? Ya, punya terang dulu kan? Bagaimana kamu bisa bersinar kalau di dalam diri kamu nggak ada sinar? Ya. Bagaimana kamu bisa jadi berkat kalau di dalam diri kamu itu sebenarnya tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain? Jadi siapa sih sebenarnya terang itu? Terang itu adalah firman Tuhan. Terang adalah Yesus Kristus Tuhan.
Kalau setiap hari ya engkau memasukkan setiap hari firman Tuhan dalam hidupmu, maka perkataan kita akan mengeluarkan perkataan sesuai dengan firman. Sebab tadi Ibu Abigail katakan, dari mulut inilah kita akan dapat menjadi berkat atau mengeluarkan kutuk. Jadi benar-benar kalau hari ini kita disuruh menjadi sinar ya, harus kita memasukkan hidup kita dalam sinar. Sinar itu harus masuk. Setiap kali masuk dalam hidup kita menerangi hidup kita. Nah, kalau kita sinar itu menerangi dalam hidup kita, yang jelek ketahuan nggak? Hah? Ketahuan nggak? Sehingga kita bisa ngoreksi diri. Ya. Setiap firman masuk dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengoreksi hidup kita. Benar nggak? Ini benar nggak? Aku sudah berbuat ini benar nggak? Gitu. Karena apa? Karena ada sinar, ada terang, dan terang itu adalah firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita itu jangan sekedar apa yang dikatakan Ibu Mek jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Ya, kita itu harus tahu kita di sini sebagai anak-anak Tuhan harus bersinar, harus menjadi terang. Tapi kalau kita nggak bisa menjadi terang dalam kehidupan kita, susah. Ya. Nah, kemarin kita baru makan sekeluarga. Ya. Lalu kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang saat ini sedang banyak sekali dibicarakan tentang rapture, ya banyak hal. Tapi saya nggak bisa bicara di sini. Tapi nanti suatu saat saya akan share bahwa hal itu tuh kita harus berhati-hati, bersiap-siap kalau mau tidak mau bahwa kedatangan Tuhan itu sudah amat sangat singkat. Jadi kita harus benar-benar mawas diri dalam kehidupan kita. Nah, lalu kayak Ratu ngomong begini, kan Tuhan bilang kita itu harus bisa membawa jiwa. Tapi aku tuh belum bisa bawa jiwa. Bisa masuk surga gak ya nantinya gitu ya. Saya bilang nih ya, orang tuh kalau kamu bisa memberkati menjadi sinar, kamu bisa menjadi berkat di sekitar kamu, dalam pergaulan kamu. Terus misalnya kamu menari dengan segenap hati, itu ada hitungannya di hadapan Tuhan. Saya bilang, nah kalau kamu melayani Tuhan dengan segenap hati, itu ada hitungannya. Kamu juga usah harus bawa jiwa datang ke LC. Kalau belum bisa kamu melakukan itu, jangan dianggap kamu itu tidak bisa masuk surga. Masuk surga bukan masalah mencari jiwa. Masuk surga itu kalau kamu percaya Yesus, benar gak? Oh iya. Jadi seringkali anak itu perlu diajak berbicara sehingga anak ini bisa mengerti bagaimana ada rasa ketakutan. Wah, nanti kalau Tuhan datang gimana aku bisa diangkat atau tidak. Ya. Jadi kita belajar benar-benar untuk menjadi berkat dan bersinar dimanapun juga kita berada. Ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang kami hari ini sudah lakukan Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa kedatangan-Mu itu sudah amat sangat singkat. Biar kami melihat akan segala perkara dan kami boleh diangkat saat Engkau datang. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sangat merindukan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu meliputi hidup kami setiap hari. Supaya apa yang keluar dari mata kami, dari wajah kami, dari perkataan kami, dari kehadiran kami, memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kau beri hikmat, kebijaksanaan, roh ketahanan yang luar biasa supaya dapat
menjalankan akan roda pemerintahan ini seperti yang Engkau mau. Engkau tahu Tuhan, goncangan tidak sedikit yang mereka terima. Cemooh tidak sedikit yang mereka terima. Tak buat mereka tegak berdiri sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami saat ini berdoa untuk gejolak yang ada buat bangsa dan negara kami, terutama menjelang 17 Agustus ini Tuhan. Banyak rencana-rencana yang mereka, orang-orang yang tidak puas ini, ada roh ketidakpuasan sedang melanda akan bangsa ini. Kami berdoa saat ini, Engkau teduhkan badai ini Tuhan. Engkau teduhkan badai yang ada di bumi Indonesia ini. Tentang roh ketidakpuasan, tentang roh-roh yang ingin memberontak, roh-roh yang ingin untuk mengubahkan akan keadaan bangsa ini. Tuhan, kami minta Kau redam semuanya sehingga negara kami mengalami suatu ketenangan, damai sejahtera-Mu. Turunkan atas bangsa ini Tuhan. Kami sungguh berdoa saat ini. Engkau sendiri ya Tuhan. Semua rancangan-rancangan yang bukan berasal daripada-Mu, yang saat ini sedang digodok dan akan dikeluarkan semua peraturan. Tolong Tuhan berikan roh kebijaksanaan buat pemerintah kami untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan memegang kendali akan bangsa ini. Kami berdoa saat ini untuk lawatan Tuhan. Engkau teruskan rencana-Mu buat lawatan di Indonesia maupun di seluruh benua yang ada. Kami tetap berdoa untuk bencana alam. Engkau tolong Tuhan. Karena sebenarnya hari-hari ini sebetulnya adalah hari kemarau. Tapi Kau tahu keadaan di negara saat ini. Masih banyak sekali bencana-bencana alam, hujan maupun panas terlalu terik. Tuhan, kami hanya minta dimanapun juga Engkau adakan apapun, Engkau akan meluputkan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, biarlah patok keamanan tetap menyertai kami. Engkau luputkan dari segala malapetaka. Biarlah perlindungan, pengcoveran ada pada kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, beri kekuatan dan kesehatan buat kami. Kami terima kekuatan dan kesehatan daripada-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau terus ada, tiang awan dan tiang api. Tidak akan pernah undur dari keluarga kami. Tidak akan pernah undur dari tempat ini. Tidak akan pernah undur kemanapun kami pergi. Keluputan yang daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak yang daripada-Mu. Ini minyak supranatural Tuhan. Biarlah minyak ini meliputi seluruh hidup kami. Biarlah supranatural ini terjadi dalam pikiran jiwa kami, mata kami, telinga kami,
bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah mengcover akan tangan kami, akan kaki kami, dan menghancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Ini sangat merindukan apa yang karakter-karakter kami yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan pada hari ini biarlah berhasil. Perjalanan kami adalah perjalanan yang mendatangkan berkat. Berkati bibir mulut kami untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang memberkati orang lain. Dan berikan kepada kami ketajaman untuk berbicara. Terima kasih untuk semuanya. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.